Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Semoga selalu sehat dan tetap semangat ya. Bersama Ibu Desi, di sini Ibu akan menjelaskan materi Bahasa Indonesia kelas 7 semester pertama, yaitu tentang langkah tepat dengan teks prosedur. Sebelum masuk ke materi, ada baiknya kita berdoa dulu menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Adapun kompetensi dasar dari materi ini adalah 3.6 menelaah struktur dan aspek kebahasaan teks prosedur tentang cara melakukan sesuatu dan cara membuat, seperti cara memainkan alat musik atau tarian daerah, cara membuat kuliner khas daerah, membuat cendera mata, dan lain-lain dari berbagai sumber yang dibaca dan didengar. 4.6 menyajikan data rangkaian kegiatan ke dalam bentuk teks prosedur tentang cara memainkan alat musik daerah, tarian daerah, cara membuat cendera mata, dengan memperlihatkan struktur, unsur kebahasaan, dan isi secara lisan dan tulis. Adapun materi pembelajarannya yaitu yang pertama, variasi pola penyajian tujuan, bahan atau alat langkah. Yang kedua, variasi kalimat perintah, saran atau larangan. Yang ketiga, prinsip penyusunan kalimat perintah. Yang keempat, pilihan kata dalam penyusunan teks prosedur. Dan yang terakhir, prinsip penggunaan kata atau kalimat, tanda baca, dan ejaan. Struktur dan kebahasaan teks prosedur. Yang pertama, kita akan bahas struktur teks prosedur terlebih dahulu. Teks prosedur terdiri atas 3 bagian, yaitu tujuan, bahan, dan langkah. Bagian bahan atau material bersifat pilihan atau tidak wajib hadir. Dengan kata lain, tidak semua teks prosedur memerlukan kehadiran bagian bahan yang menjabarkan bahan yang dibutuhkan untuk melakukan atau membuat sesuatu. Berikut penjelasan struktur teks prosedur. Yang pertama, tujuan. Bagian ini berisi tujuan kegiatan. Tujuan teks prosedur akan menunjukkan kepada pembaca atau pendengar capaian yang akan dicapai setelah mengikuti alur informasi yang dikemas oleh sebuah teks prosedur. Bagian ini sering dikemas dalam bentuk kalimat pengantar yang ditempatkan pada bagian awal dari teks prosedur. Yang kedua, bahan-bahan atau perlengkapan atau material. Bagian ini berisi bahan-bahan atau perlengkapan demi mencapai tujuan. Bahan dan alat harus diperinci dengan ukuran yang akurat. Yang ketiga, langkah-langkah atau step. Bagian ini berisi penjabaran langkah-langkah untuk mencapai tujuan kegiatan. Tujuan tersebut dicapai berdasarkan berbagai bahan atau perlengkapan yang tersedia. Langkah-langkah harus dilakukan secara urut dan sistematis agar tujuan dapat tercapai. Bagian ini merupakan inti dari teks prosedur yang berisi tindakan yang harus diikuti oleh pengguna teks untuk mencapai tujuan. Perlu diingat bahwa ketidakurutan langkah-langkah mengakibatkan suatu kegagalan dalam mencapai tujuan teks prosedur. Yang terakhir, penutup. Penutup berisi kesimpulan, penekanan isi, atau ucapan selamat kepada pembaca. Penutup dalam teks prosedur bersifat opsional. Opsional di sini dalam arti penutup itu boleh ada, boleh tidak di dalam teks prosedur. Maksud dari ucapan selamat kepada pembaca ini adalah, misal dalam teks prosedur melakukan sesuatu, kalian dapat menuliskan atau mengucapkan selamat mencoba. Jika dalam teks prosedur membuat sesuatu, kalian dapat
menuliskan atau mengucapkan selamat menikmati. B. Kebahasaan dalam teks prosedur. Ciri kebahasaan teks prosedur adalah sebagai berikut. Yang pertama, menggunakan penomoran yang menunjukkan urutan atau tahapan. Tujuan penomoran dalam teks prosedur adalah memudahkan pembaca atau pendengar melakukan atau membuat sesuatu agar dilakukan secara runtut. Yang kedua, menggunakan kata yang menunjukkan perintah atau imperatif. Kalimat imperatif adalah kalimat yang berfungsi memerintah orang lain. Kalimat imperatif memiliki ciri. Pertama, secara lisan, kalimat imperatif diakhiri dengan intonasi turun. Yang kedua, secara tulisan, kalimat imperatif sering diakhiri dengan tanda seru. Yang ketiga, penggunaan partikel lah. Yang keempat, penggunaan inversi. Dan yang kelima, pelaku tindakan kadang-kadang tidak diketahui. Yang ketiga, menggunakan kata ganti orang kedua. Karena sebagian besar teks prosedur menggunakan kalimat imperatif atau kalimat perintah, pembaca atau pendengar dari kalimat tersebut adalah orang kedua. Penulis menempatkan pembaca atau pendengar sebagai partisipan. Yang keempat, penggunaan konjungsi yang menunjukkan urutan. Konjungsi adalah kata hubung. Kata hubung ini dapat menghubungkan kalimat yang satu dengan kalimat yang lainnya. Konjungsi urutan waktu adalah kalimat yang digunakan untuk menjelaskan tentang urutan kejadian. Contoh dari konjungsi itu adalah sejak, semenjak, sedari, sewaktu, ketika, tatkala, sementara, begitu, seraya, selama, sambil, dan lain-lain. Contoh untuk kalimat itu sendiri adalah masukkan potongan buah ketika air dalam panci mendidih. Nah, di sini masukkan potongan buah ini adalah kalimat pertama. Air dalam panci mendidih itu adalah kalimat kedua. Dihubungkan dengan konjungsi ketika. Yang kelima, menggunakan kata keterangan. Keterangan adalah fungsi kalimat yang mudah berpindah posisi. Keterangan berfungsi memberi informasi tambahan dalam suatu kalimat. Dalam teks tertentu, keberadaan keterangan kalimat sangat penting. Ciri-ciri keterangan sebagai berikut. Pertama, keterangan bukan unsur utama kalimat. Yang kedua, keterangan dapat terletak di bagian awal, tengah, dan akhir kalimat, kecuali antara predikat dan objek. Ketiga, jenis keterangan meliputi keterangan tempat, waktu, alat, tujuan, cara, perbandingan, dan sebab. Dalam teks prosedur, menggunakan kata keterangan untuk memperjelas dan menambah keterangan. Kata keterangan yang sering digunakan dalam teks prosedur adalah sebagai berikut. Pertama, kata keterangan waktu, contohnya selama. Yang kedua, kata keterangan alat, contohnya menggunakan. Yang ketiga, kata keterangan cara, contohnya secara. Yang keempat, kata keterangan tujuan, contohnya agar. Yang kelima, kata keterangan tempat, contohnya ke, di, dari. Yang keenam, kata keterangan sebab, contohnya karena. Dan yang terakhir, kata keterangan akibat, contohnya sehingga atau menjadi. Selanjutnya, penyusunan teks prosedur. Pertama, menyajikan teks prosedur secara tertulis. Berikut langkah-langkah dalam menulis teks prosedur. Pertama, menentukan topik yang akan dituliskan dalam teks prosedur. Kedua, mengamati cara membuat, melakukan, atau memainkan sesuatu. Yang ketiga, menuliskan tujuan teks prosedur.
Yang keempat, mencari data tentang topik yang akan ditulis. Yang kelima, mencatat alat dan bahan yang digunakan. Yang keenam, mencatat langkah-langkah secara sistematis. Yang ketujuh, menuliskan hingga menjadi teks prosedur padu atau runtut. Yang kedua, menyajikan teks prosedur secara lisan. Selain secara tertulis, penyajian teks prosedur juga dapat dilakukan secara lisan. Dalam menyajikan teks prosedur secara lisan, kamu harus memperhatikan suara, bahasa, dan sikap. Perhatikan juga intonasi dan jeda saat kamu menyampaikan teks prosedurmu. Nah, itu tadi sebagian dari materi langkah tepat dengan teks prosedur. Semoga bermanfaat dan mudah dipahami ya. Selamat belajar, selalu jaga kesehatan dengan sering mencuci tangan, perbanyak minum air putih, mengkonsumsi suplemen, dan menggunakan masker ketika keluar rumah. Oh iya, jangan lupa like video ini dan subscribe channel YouTube SMP Negeri 3 Kota Singkawang. Sampai ketemu lagi di video materi selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.